Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Bapak Nurmanza. Dalam video ini saya akan menjelaskan ringkasan materi pembelajaran MKU Bahasa Indonesia telah diajarkan oleh Bapak Nurmanza dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Pertemuan 1 ada hakikat bahasa Indonesia dan perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan 2 ada sikap berbahasa Indonesia. Pertemuan 3 ada teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Di pertemuan 4 ada menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Pertemuan 5 ada konsep presentasi ilmiah. Pertemuan 6 sampai dengan pertemuan 7 ada penyusunan proposal kegiatan. Hakikat bahasa Indonesia dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi antar sesama. Bahasa Indonesia adalah variasi dari bahasa Melayu, khususnya bahasa Melayu Riau, yang sejak dahulu digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara dan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi, alat pemersatu, lambang identitas nasional, dan alat kebanggaan bangsa dan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bahasa persatuan bangsa. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak masa Kerajaan Melayu dan Sriwijaya atau sekitar abad ke-7 sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar etnis. Bahasa Melayu mengalami pengaruh dan bahasa asing seperti Portugis, Belanda, dan Inggris terutama pada masa kolonial. Nambah kosakata bahasa Indonesia. Proklamasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi negara terjadi pada 28 Oktober 1928 dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang menandai bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan utama pada tahun 1928 hingga 2009. Yang pertama ada bahasa persatuan bangsa, yang kedua ada bahasa resmi negara, dan yang terakhir ada bahasa internasional. Indonesia terus berkembang melalui proses pembakuan, penyerapan kosakata dari bahasa daerah dan bahasa asing, serta adaptasi ejaan dan dari Van Ophuizen hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol kebangsaan, alat persatuan, dan identitas nasional yang terus berkembang mengikuti dinamika sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa menurut Krida Laksana 2001, Fishman 1986, dan Rusiana 1989, yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa menurut Calvin dan Mathieu 1968 itu ada 3. Yang pertama ada kesetiaan bahasa atau language loyalty. Itu mempertahankan bahasanya dan mencegah pengaruh bahasa lain. 2. Ada kebanggaan bahasa atau language pride. Mendorong orang membanggakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Komponen sikap bahasa menurut Lamberry 1967 ada 3, yaitu yang pertama ada komponen kognitif atau pengetahuan, yang kedua ada komponen afektif atau perasaan, dan yang terakhir ada komponen konatif atau perilaku. Awalan atau akhiran versus kata majemuk. Rumusnya bisa dilihat di sini. Teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Tulisan secara umum. Berdasarkan referensi Sayuti 2018, Nurgiantoro 2009, Abrams 2001, Aminuddin 2022, 2018, dan Theo 2020, yang secara umum ada 3 jenis. Yang pertama ada prosa, yang kedua ada puisi, dan yang terakhir ada drama. Prosa sendiri memiliki 2 jenis, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah.
fiksi sendiri adalah karya sastra rekaan yang mengandung cerita imajinatif, contohnya novel, cerpen, dongeng, legenda, fable, dan mitos. Prosa fiksi ini disusun dengan unsur tokoh, alur, tema, latar, dan pesan yang bertujuan menyampaikan cerita yang menarik dan bermakna. Sedangkan prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah sendiri itu adalah tulisan berdasarkan fakta dan realita yang dibagi menjadi dua, yaitu satu, hasil kajian pustaka, dan yang kedua adalah hasil proses penelitian. Kajian pustaka itu seperti makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, dan panduan praktikum. Tulisan ini menganalisis teori dan literatur dari berbagai sumber. Hasil proses penelitian itu seperti laporan hasil penelitian itu jenjang D1 sampai D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah penelitian, buku referensi, dan monograf. Isi temuan penelitian yang disusun secara ilmiah dan sistematik. Tulisan secara umum dalam bentuk puisi sendiri ada dua jenis. Puisi ada puisi lama dan ada puisi baru, yaitu meliputi mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun yang memiliki aturan irama dan rima tertentu. Biasanya bersifat lisan dan turun-menurun. Lenguh kerbau dan sapi malam hari, beri daku sepucuk gitar, bossa nova, dan 3 ekor kuda. Baru meliputi balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir yang cenderung bebas dalam bentuk dan ekspresi. Kayak banteng kecil gitu. Kalau banteng gede ya adanya di tempat Bu Mega. Drama sendiri adalah tulisan yang dipentaskan dalam bentuk tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, tableau, dan sendra tari, dengan ciri khas dialog dan aksi. Bentuk tulisan akademik atau scientific writing itu sendiri adalah jenis tulisan yang mengkaji masalah menggunakan metode ilmiah melalui kajian pustaka atau penelitian yang diterima dalam lingkungan akademik. Tulisan ilmiah sendiri ada dua, yaitu hasil kajian pustaka yang contohnya sudah diberikan pada tulisan secara umum dan hasil penelitian. Tematika tulisan ilmiah untuk hasil kajian pustaka itu terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Proses penelitian terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Belajar dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Terdapat beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Tabelnya bisa dilihat di sini. Konsep presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam bentuk akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Menurut Sadono 2012, Softland, Janice and Kelly 1995. Menurut Lestari 2023, terdapat 3 kiat penting yang perlu diterapkan agar presentasi ilmiah berjalan dengan efektif. Yang pertama ada menarik minat dan perhatian peserta. Kedua ada menjaga agar tetap fokus pada masalah yang dibahas. Dan yang terakhir ada menjaga etika ketika tampil di forum ilmiah, atau setiap peserta harus jujur kepada diri sendiri dan setiap peserta wajib menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa ia wajib menyimak. Ada juga jenis-jenis presentasi, ada presentasi yang hebat, presentasi yang luar biasa, dan presentasi yang buruk. Yang hebat sendiri itu audiens paham dengan pesan yang disampaikan dan terinspirasi untuk memilih langkah terbaik. Presentasi yang luar biasa, audiens mengubah keyakinannya akibat pengaruh komunikator dengan medianya. Yang buruk hanya dimengerti oleh komunikator.
Ada juga alur presentasi yang bisa dilihat di sini. Terakhir ada penyusunan proposal kegiatan. Kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Tanjung dan Ardial 2021, Anwal 2018, dan Kemendikbud 2023. Penyusunan rencana proposal kegiatan yang dapat dilihat di tabel di sini. 1. Observasi lapangan. Catat nama produk dan bahasa yang digunakan dalam setiap komponen iklannya. Catat bahan dan biaya yang dibutuhkan, proses membuat, mengemas, dan memasarkannya. Yang kedua, ada penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi dari hasil observasi. Ketiga, ada menyusun proposal kegiatan. Susun proposal sesuai sistematika PKM 2003 yang terdiri dari 1 judul, 2 abstrak, 3 pendahuluan, 4 tujuan, 5 metode, 6 hasil dan pembahasan, 7 kesimpulan, 8 daftar pusaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Yang terakhir, atau yang keempat, adalah presentasi proposal kegiatan. Buat presentasi dengan Canva atau PowerPoint. Saya rasa sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.